Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisfu taqwa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Hadirin para jamaah Masjid Bab Ar-Rusdi Kampus Universitas Islam Jakarta yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ingin menyapa ibu-ibu dulu, Pak. Ibu-ibu di bawah soalnya nggak kelihatan. Bunda sehat, Bunda semua? Ibu-ibu melihat saya, Bu, ya? Tapi saya nggak bisa lihat ibu-ibu. Insyaallah ibu-ibu sehat selalu. Amin ya robbal. Kenapa ibu-ibu dulu, Pak? Sebab ibu-ibu itu adalah makhluk yang luar biasa. Betul, Pak? Tanpa ibu-ibu, bapak-bapak gimana kira-kira? Masjid ini sepi kalau nggak ada ibu-ibu. Maka di bawah rame karena ada ibu-ibu. Setiap masjid ramenya, makmurnya karena ibu-ibu. Ada majelis taklim ibu-ibu. Di rumah kalau nggak ada ibu-ibu sepi. Bahkan dunia ini kalau nggak ada ibu-ibu terasa hampa. Betul, Pak? Karena itu ibu-ibu itu dapat penghargaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Saking luar biasanya. Itu hadiah buat ibu-ibu. Yang bangunin sahur suaminya ibu-ibu. Betapa sabar ibu-ibu. Yang bangunin anak-anaknya sahur adalah ibu-ibunya. Yang nyiapin berbuka puasa juga ibu-ibu. Bapak-bapak tinggal makan. Nah, setelah ibu-ibu bapak-bapak, juga tanpa bapak-bapak ibu-ibu kesepian juga. Gimana kabarnya bapak-bapak semua? Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniai kesehatan dan umur yang berkah kepada kita. Sebab tidak sedikit saudara-saudara kita ya yang sudah mempersiapkan untuk berpuasa di Ramadan tahun ini, ternyata sebelumnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kita dikabul. Doa kita semua dikabul oleh Allah sebelumnya, sebulan sebelumnya, bahkan 2 bulan sebelumnya. Berdoa untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan sekarang dikabulkan doa kita. Bapak Ibu ada di tengah-tengah di dalam majlis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, adalah bentuk tanda dikabulkannya doa kita semuanya. Bahkan para sahabat mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan. Kalau kita setelah nisfu Sa'ban baru sadar 2 minggu lagi mau puasa. Itu kebanyakan dari kita kan. Tapi kalau para sahabat 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan
Apa maksudnya? Supaya Ramadannya berkualitas, tidak sekedar puasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, terutama Allah telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Bahkan detik akhir nanti, di etape terakhir, Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah akhir Ramadan itu mulai mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau kita gimana Pak? Ikat pinggangnya makin kendor. Terbukti kata panitia pengurus masjid, awalnya penuh masjid ini, di bawah juga berlimpah. Sekarang sudah mengalami kemajuan, ya Pak ya. Shopnya makin maju, dan itu di berbagai tempat. Kalau saya keliling full Ramadan ini di berbagai masjid, paling jauh saya sampai Ciracas Bapak Ibu sekalian, dan itu sama ya. Entah itu kekenyangan buka puasa, atau mungkin sudah tawaf di Tanah Abang, atau mungkin sudah ada di stasiun-stasiun atau di bandara untuk persiapan pulang kampung. Jamaah kita husnuzon, mudah-mudahan mereka yang pulang kampung duluan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah berikan umur yang berkah dan sehat walafiat. Amin. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kalau anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu di sekolah, di perguruan tinggi, mudah-mudahan dipermudah menuntut ilmunya. Kalau dia selesai kuliahnya, mudah-mudahan dipercepat dapat kerjanya. Kalau yang masih jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Pemuda yang jomblo, mudah-mudahan cepat dapat istrinya. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang masih jomblo cepat dapat suaminya. Bapak Ibu yang pengen nikah lagi yang kedua kali, kita doakan mudah-mudahan juga dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Ada Bapak Ibu yang pengen nikah lagi? Ya, tidak ada ya, karena saya lihat mukanya orang takut istri semua ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh pembawa acara, topiknya malam ini. Tadi siang saya di WA harus menyampaikan topik menanamkan nilai-nilai kesabaran. Bismillah, mudah-mudahan berkenan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa selain bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, puasa juga melatih kita, mengajari kita, mentarbiah kita untuk menjadi orang yang sabar. Bagaimana tidak jemaah sekalian, dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, kita diajak dan dilatih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar sabar menahan daripada makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, sampai detik akhir, beberapa menit kemudian menjelang azan, ketika menu makanan, menu minuman yang bermacam-macam sudah siap di meja kita, kita tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi meminum atau memakannya. Inilah puasa melatih kita agar mampu mengendalikan diri, mujahadah, mengendalikan diri dari nafsu yang bersifat duniawi, yang biasa kita makan di pagi hari, siang hari, bahkan 3 kali, 4 kali sehari mungkin. Allah ajari kita dengan kesabaran untuk bisa mengendalikan dari hal-hal yang dihalalkan. Begitu bisa dan begitu mudah kita menahan dari hal-hal yang dihalalkan, apalagi kalau kita mengendalikan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kalimat as-sabru atau sabar,
Secara istilah itu dimaknai al-habsu. Bapak Ibu sekalian, al-habsu itu artinya menahan diri. Sedangkan secara syariah, as-sabru adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama adalah as-sabru fi ma'si ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, as-sabru fi ma'siyatillah. Mampu sabar menahan diri dan mengendalikannya, mempertahankan dirinya, meneguhkan hatinya untuk dapat menjauhkan dari hal-hal yang maksiat dan dosa kepada Allah. Dan yang terakhir adalah as-sabru fi musibatillah. Sabar dalam musibah atau sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Karena takdir itu ada 2, Bapak Ibu. Ada takdir yang sifatnya menyenangkan, membahagiakan, atau musibah yang menyenangkan. Ada juga takdir pahit yang mungkin bisa menyedihkan. Ketika kita mendapatkan takdir yang baik, maka yang diucapkan oleh kita adalah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Namun ketika kita menghadapi takdir yang pahit, maka di sini dibutuhkan pertahanan diri kita yang kuat, yang kokoh dan tidak mudah goyah, yaitu sabar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini melatih kita. Kita bisa bayangkan kita sudah masuk ke malam 19 ya. Betul Pak? Berarti sudah 18 hari kita berpuasa. Kalau nanti puasa kita 30 hari, berarti tersisa tinggal 11 hari lagi. Kalau puasa kita 29 hari, maka puasa tersisa tinggal 10 hari. Mari kita laksanakan puasa ini dengan penuh kesabaran. Kalau saja berhasil puasa kita yang 18 hari, mampu puasa kita mendidik kita, mentarbiah kita, mentraining kita menjadi orang yang sabar, maka 18 hari ini yakin, apalagi nanti tamat sampai 1 bulan, yang output di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, hendaknya pasti akan diperoleh jemaah sekalian, karena output dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar dalam ketaatan perlu. Kenapa? Ketika kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi terkadang kita muncul rasa berat, muncul rasa malas untuk sholat di masjid, untuk puasa mungkin bangun sahurnya malas. Padahal itu semua bentuk ketaatan kepada Allah. Disinilah diuji oleh Allah bentuk kesabaran kita, jemaah sekalian. Oleh karena itu, sabar bisa dimaknai adalah keteguhan hati atau mampu mempertahankan dirinya, meneguhkan hatinya dalam menghadapi ujian dan cobaan hidupnya. Salah satunya adalah puasa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian ditingkatkan derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita ingin tadarus Quran rasanya malas, ingin bersedekah mungkin masih pikir-pikir, padahal itu semua bentuk ketaatan kita kepada Allah. Memang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada peribahasa harta tidak dibawa, padahal sesungguhnya ada yang dibawa jemaah. Karena itu jangan sungkan-sungkan cari uang yang banyak, yang halal.
Karena dengan uang yang banyak ketika kita belanjakan, maka itulah harta yang akan menemani kita kelak di akhirat. Kalau kita punya uang 10 juta, yang 2 juta kita manfaatkan, kita belanjakan di jalan Allah, sumbangkan ke masjid, pembangunan masjid, undang yatim piatu, maka yang 2 juta itulah yang dibawa kita mati, jemaah. Maka yang 8 juta bahkan mungkin 8 miliar yang kita tinggalkan, itulah harta yang menjadi rebutan ahli waris kita. Mending kalau ahli warisnya soleh dan solehah, tapi kalau ahli warisnya tidak soleh, maka saling berebut harta waris, bahkan tidak sedikit orang saling bunuh gara-gara perebutan harta waris. Jadi mumpung ada, jemaah, harta memang ditinggal oleh kita, dan yang ikut adalah yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berat, perlu kesabaran, perlu ketangguhan, jemaah. Karena itulah puasa melatih kita menjadi orang-orang yang sabar, yang mampu mengendalikan dirinya daripada rasa malas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah as-sabru fi ma'siyatillah, sabar. Dia mampu mempertahankan dirinya, tangguh dalam mengendalikan dirinya dari hal-hal yang maksiat kepada Allah dan dosa. Mulutnya mampu dikendalikan dari berkata bohong. Mulutnya mampu dikendalikan karena sabar, dia tahan. Ingin rasanya mengatakan ghibah, ingin rasanya berkata bohong, dia mampu kendalikan mulutnya. As-sabru fi maksiatillah. Ini perlu kesabaran, jemaah sekalian. Dan puasa inilah yang melatih kita agar tidak berkata bohong, agar kita tidak berkata fitnah, dan lain sebagainya. Puasa mengajari kita untuk membersihkan penyakit hati. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, tentu saja adalah kita sabar dalam menghadapi cobaan hidup atau ujian hidup. Dan inilah yang tidak sedikit banyak orang kemudian terjerumus, lemah imannya karena tidak mampu mengendalikan dirinya dari musibah, maka imannya turun serendah-rendahnya karena tidak mampu, dan dirinya rentan karena tidak mampu sabar dalam menghadapi musibah, jemaah sekalian. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegas-tegas menyampaikan di dalam suratul Baqarah ayat 153, kalau tidak salah mohon dikoreksi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Mengapa sabar dulu, jamaah sekalian, baru dengan sholat? Karena kata kunci orang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabar, dan sholat perlu kesabaran. Tidak sedikit kita digoda, diganggu oleh setan untuk menegakkan agama Allah, diantaranya melaksanakan sholat. Karena itu kesabaran menjadi kata kunci keberhasilan seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tersisa 11 atau 10 hari ke depan, mudah-mudahan puasa kita senantiasa yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu juga menyelesaikan tersisa umur kita. Apabila kita diberi umur panjang, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin dan dapat menyelesaikan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga la'allakum tatakun dapat diperoleh. Terlebih nanti di 10 hari terakhir ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan jangan disia-siakan, jemaah sekalian, di masjid yang megah, yang nyaman, yang indah ini, insya Allah ibadah kita tenang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.